Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para asatiz, para kiai, para guru yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus guru kita Bapak Ki Haji Ghalib yang barusan memberikan ilmu kepada kita tentang ilmu tauhid, para kesepuhan, para tokoh, para santri, para alumni yang saya hormat dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam rutinitas pengajian malam Selasa. Alhamdulillah malam ini yang hadir lumayan banyak. Ya. Biasa hari ngaji mah. Tapi ada pengajian yang ramai ya. Kalau dangdut ramai jangan aneh. Tapi kalau ngaji ramai harus aneh. Lamun pengajian ramai kudu aneh. Kenapa? Li'annal jannata huffat bil makarih wan naru huffat bisyahwat. Karena yang namanya surga itu, jalan menuju ke surga itu diliputi oleh makarih, oleh malas. Ngaji, sholat, sodakoh, nggak ada yang mau orang. Al jannatu huffat bil makarih. Yang namanya jalan neraka pada mau semuanya. Wan naru huffat bisyahwat. Neraka itu dihiasi oleh keinginan. Jadi lamun aya hiji kahadean rame itu mah eta kudu dipertanyakeun. Gitu. Coba aja ari anu ngajina bener mah jarang nu hadir. Tapi kalau umpamanya ada Kiai TV atau pasti rame. Contoh itu mah. Itu tafsirkan sendiri aja. Itu dalil hadis. Al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Cuma akhir zaman ini banyak orang yang terpleset sehingga tidak tahu mana yang hitam putih itu udah keliru sekarang. Mana nu bodas, mana nu hideung. Anu hideung dianggap bodas, nu bodas dianggap hideung zaman ini. Tuh. Jadi lamun ngaji rarehe ulah kaget. Li annal jannah huffat, justru lamun rame dipertanyakan. Hah? Aya naon yeuh? Itu lamun rame dipertanyakan aya naon. Itu dalil hadis itu. Ya. Hah? Iya, pokoknya begitu aja. Tadi saya habis dari Merapit, habis undangan. Ada yang meninggal. Masya Allah itu Haji, ramai bener. Oh ya itu, itu. Menuju hari tadi.
ning siapa? Kampung Sura. Katanya sih mantan ketua MUI. Lewat kadinya tadi. Kisar bini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa adama an-nafa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa hadza kitabun allafnahu wa jamma'nahu fihi nubazan minan nasahid diniyah wal wasayal imaniyah. Di situ kan ya. Sahih lah. Nah, nyah manja. Wa hadza ini pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apa ini? Bahasa Inggris dan utawi ikilah bahasa Inggris. Ya. Jangan dianggap remeh. Terjemahan Syekh Nawawi Al-Bantani pakai bahasa Jawa kan? Lan utawi ikilah. Kalau ada yang ngatain itu kuno katanya pakai bahasa Jawa. Justru Syekh Nawawi tenar di dunia internasional. Itu kalau dia ngomong kuno, Syekh Nawawi terkenal di dunia internasional. Ulama ul Hijaz, ulama Makkah Madinah, satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya orang Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidu ulama il Hijaz, dijuluki bukan oleh orang biasa, oleh ulama Mesir. Syekh Azhar, Syekh Nawawi dijuluki Sayyidu itu pemimpin ulama il Hijaz, Hijaz Makkah Madinah. Jadi pada masa Syekh Nawawi, beliau memang hidup banyak di sana. Pada saat itu kena saking cerdasnya, ketika dia mengarang tafsir Munir, itu tenar karangannya, dipanggil sama ulama Mesir, dites dalam bahasa orang mah, bener tuh pinter ya, ayah orang Indonesia. Ternyata bener pinter, sehingga setelah ketahuan pinternya dijuluki Sayyidu ulama il Hijaz, pemimpin ulama Makkah Madinah. Itu wong Indonesia, wong Jawa, wong Tanara. Jadi kalau kita ngelihat histori keilmuan orang di Indonesia mesti ngaji ke Banten. Ya orang Banten salah kalau ngaji keluar, sebab gurunya orang Banten gitu. Tapi sekarang sudah terbalik, orang Banten ngaji ke sana, terbalik. Mereka yang harus ke sini. Sebab Ki Khalil Madura Bangkalan murid Syekh Nawawi, Ki Hashim Asy'ari murid Syekh Nawawi. Di Indonesia gitu. Siapa selain Syekh Nawawi? Ini lagi bicara sejarah. Jadi bahasa Jawa itu justru bahasa internasional, bahasa kitab. Wahara lan utawi ikilah. Jadi ini pentingnya kita ngaji sejarah Pak Jamaah. Itu nyawa sejarah kadang-kadang kacau. Kitabun iku sawiya kitab. Ini adalah satu kitab. Allafnahu yang telah kami susun. Kang wis nyusun kami hun kitab. Hunaka farqun bainat ta'lif wa tasnif. Udah kan ya? Ada musannif, ada muallif. Apa bedanya? Ini bahasa namanya. Ada musannif, ada muallif. Itu beda. Kalau muallif dari allafa, yuallifu ta'lifan. Apa siapa sih? Oh, tuh. Kita pakai gitu. Kalau muallif itu dari taklif, artinya maknanya ulfah, kasih sayang. Jadi kalau bahasanya taklif, muallif, dia mengarang kitab berdasarkan sayang. Sayang kepada muridnya umpamanya, sayang kepada masyarakatnya, sehingga dia membuat satu buku karena rasa sayangnya. Nah, itu namanya taklif. Kalau musonib enggak, kalau tasdib enggak. Itu bahasa. Canggihnya bahasa Arab di situ. Ada perbedaan antara tasdib aja. Sonnafa
allafa beda. Jadi bedanya udah begitu aja. Kalau allafa muallif menyusun berdasarkan kasih sayang. Karena dia sayang kepada muridnya waktu itu sehingga dia ngarang sebuah buku, sebuah kitab. Itu ta'lif. Muallaf kan muallaf. Ada orang baru masuk Islam namanya muallaf. Apa artinya muallaf? Yang harus dikasih sayangi. Jadi dalam menjelma ke arah asup Islam kudu dibageran, ulah digalakan. Gitu. Baru masuk Islam digalakin, atau kabur lagi dia. Namanya muallaf, wal muallafatu qulubuhum. Ada muallaf. Ada muallaf, ada mukallaf. Ini mukallaf mah. Wa jama'nahu fihi nubazan. Nubaz itu jamak dari nubzah, maknanya bagian. Kami kumpulkan bagian-bagian minan nasihid diniyah, daripada nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat kang bangsa iman, nasihat-nasihat kang bangsa agama, nasihat-nasihat agama. Li'anna nasihah ad-dinun nasihah. Nasihat itu agama, agama itu nasihat. An-nasihah raji'un minallah wa minar rasul wa minal ulama. Nasihat namanya. Nasihat. Kitab ini menghimpun nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat yang bersifat iman. Agama, iman, ya. Kalau agama berarti Islam, kalau iman berarti iman. Ada rukun iman, nanti ada rukun Islam. Iman Islam tidak bisa dipisahkan. Satu lagi nanti ihsan. Kan kemarin sudah kan, yang namanya Islam itu syariat, iman itu thariqah, ihsan itu hakikat. Tiga ini harus ada. Islam syariat, iman thariqah, ihsan hakikat. Hakikat itu ma'rifat. Ya. Dan sekarang memahami ma'rifat, memahami hakikat, lo banu keliru. Banyak yang keliru. Itu hakikat, ma'rifat itu natural, nggak bisa dibikin-bikin dan tidak bisa diaku-aku. Baik sekali ngaku-ngaku bahwa hakikat, ngaku-ngaku asa wali baik, bisa lihat, bisa nempoh segala macam, ketipu itu. Sampai maaf, sampai ada yang ngomong, oh dia mah nggak perlu ziarah ke kuburan, dia mah bisa ngomong sama orang yang di kuburan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana itu? Itu bisa ngomong ke kuburan, macam-macam baik. Itu ngomong ke kuburan dari mana dalilnya? Orang yang mati nggak bisa diajak ngomong. Al-mayyit yasma' wala yatakallam. Orang yang sudah meninggal bisa mendengar, tidak bisa ngomong. Itulah menjelma maut bisa ngomong, anak beda aja mau hirup. Itu nggak bisa ngomong. Orang sekarang, masya Allah, kena itu muka sapa, segala macam. Aduh, jadi yang namanya hakikat itu natural. Yang namanya dekat sama Allah itu natural, nggak bisa diusahain. Lain ku zikir lain. Tuh. Dari mana naturalnya? Dari thariqah, dari pengamalan pribadi. Kalau thariqah belum lulus, jangan ngomong-ngomong hakikat. Sebelum thariqah apa? Syariat. Syariat dulu. Kalau syariat nggak punya, jangan ngomong-ngomong thariqat. Jangan ngomong-ngomong amal. Itu. Saya punya teman kiai masih muda, tapi bagus bahasanya. Itu. Bahasanya wudu gecan lan. Wudu juga belum lancar, udah ngomong-ngomong hakikat. Wudunya aja belum lancar, udah ngomong-ngomong hakikat. Ngaco kan namanya itu. Sebab harus setingkat. Yang pertama apa? Syariat. Syariat itu ilmu. Yang kedua,
Tarekat itu ngamalin ilmu, baru naik kemana? Hakikat. Jadi ulama yang hakikat, wali-wali Allah yang hakikat, ilmunya mapan, ngamalnya oke. Pengamal pribadi maksudnya, pengamalan pribadinya oke. Bagaimana pengamalan pribadi? Seperti Rasulullah, ilmunya, ngamalnya, masya Allah, dahsyat pengamalan ilmunya. Wa qasadna bidzalikan naf'a, dan kami bertujuan dengan taklif itu, ini bahasanya kami, bukan berarti kami itu sombong, bukan, jangan diartikan. Ini namanya sudah ngerasa bahwasanya tasawuf ini bagian dari kami, begitu. Makanya bahasanya pakai muazzam, pakai domirna, itu seperti ada di kitab. Jadi sudah merasa bahwa tasawuf itu sebagai bagian dari kami, begitu mas, bukan sombong, bukan. Sebab ulama enggak ada yang sombong. Hanya para jamaah, yang namanya ulama semakin tinggi semakin rendah diri, itu ulama baru. Yang namanya waliullah semakin tinggi semakin rendah diri, bukan semakin ngerasa gagah, bukan semakin ngomong-ngomong keanehan, bukan, semakin malu. Itu ulama. Silahkan lihat di karangan-karangan ulama. Kalau kita ngelihat sekarang, masya Allah, semakin ngerasa gagah, baik, jauh dari akhlak ulama. An-naf'a, tujuannya naf'a, manfaat, intifa. Nah, ini namanya ilmu sorof, ilmu bahasa lagi. Gitu. An-naf'a wal intifa. Intifa nanti intafayan, infa'alayan, apa binanya bina apa? Inkasaroyan, bina apa namanya itu? Bina muto'ah ya. Jadi kalau muto'ah binanya, yang namanya intifa itu harus ada husulu athari syai'in min fi'lil mubtadi', harus dikerjakan dulu sebelumnya, baru timbul manfaat, gitu, timbul intifa. Makanya namanya intifa. Setelah kita melakukan suatu hal yang bagus, akan terjadi intifa. Kalau nafa memang sudah jadi manfaat, kalau intifa harus ada pekerjaan dulu. Jadi kalau nafa manfaat, kalau intifa menjadi manfaat. Kalau bahasa Indonesia, ini kecanggihan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Makanya kenapa bahasa Arab itu bahasa surga. Bahasa Arab itu bahasa surga. Dan Rasulullah ngomongkan di hadis, apa hadisnya? Apa? Yang kencang dong. Ahibbu al-araba bisalasin atau lisalasin. Cintai Arab karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni arabiyun. Yang kedua, li'annal lughatal jannah arabiyun. Yang ketiga, wal qur'anu arabiyun. Cintai aku, kata Rasulullah, karena 3 perkara. Yang pertama, cintai orang Arab, cintai Arab karena 3 perkara. Jadi kalau sama orang Arab jangan membenci, nggak boleh. Kenapa nih Muhammad yang ngomong? Minimal lihat aku, karena aku orang mana? Karena aku orang Arab. Cuma lamun salah ulah diturutan. Gitu. Tuh. Hormati, bukan harus diikuti, bukan. Kalau diikuti mah yang benar ikutin. Kalau hormati berarti menghormat saja. Menghormat. Beda nggak ngehormat dan ngikutin? Beda nggak? Contoh nih, sama orang tua wajib nggak ngehormat? Sekarang kalau orang tuanya Kristen, anaknya Islam, harus nggak ngehormat? Harus nggak? Harus tetap menghormat, sekalipun orang tuanya Kristen. Cuma jangan
diikutin. Itu salakina geblek, pamajikanna bager, tetap harus hormat nggak ke suami? Tetap harus, cuma jangan diikutin. Nyautnya kencang bener tuh. Jadi istri kalau menghormat sama suami jangan ngomong-ngomong akhlak suami, jangan hormat aja lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Nah. Nah itu yang dimaksud bedanya menghormat dengan apa? Taat. Ya. Bedanya menghormat dengan taat, bedakan hormat. Sehingga ada bahasa kan, al-hurmah khairun minat ta'ah. Benar nggak? Menghormat lebih bagus daripada taat. Kenapa? Kenapa menghormat lebih bagus daripada taat? Karena manusia bisa kufur gara-gara enggak hormat. Ala innal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bitarkil hormat. Manusia nakal nih, nakal, geblok, belum tentu kufur. Tapi kalau sudah enggak ngehormat bisa kufur. Enggak hormat bisa kufur. Mana contohnya? Iblis. Iblis itu orang yang taat. Iblis itu gurunya malaikat. Tetapi iblis kufur gara-gara tarkul hurmah, kena ninggalin hormat ketika disuruh sujud ke Nabi Adam. Ya anehnya Pak Jamaah, pertanyaan buat kita. Ya, iblis cuma kufur doang. Musyrik enggak? Munafik enggak? Iblis enggak munafik. Iblis enggak musyrik. Iblis cuma kufur. Iblis mengakui adanya Allah, enggak musyrik berarti. Iblis tidak bermuka dua, tidak munafik. Cuma kufur doang. Apa kufur? Tadi itu tarkul hurmah. Tapi manusia yang kufur ada, yang musyrik ada, yang munafik. Berarti gagahan siapa? Gagahan iblis, gagahan manusia. Hah? Cicing bae. Badungnya, gagahan siapa badungnya? Manusia. Iblis bisa kufur doang. Ya, manusia yang kufur ada, yang musyrik komplit ya, yang munafik ada. Komplit manusia. Iblis bisa kufur doang iblis mah. Gara-gara enggak nurut Tuhan. Enggak nurutnya kena sombong. Enggak sombong. Kena sombong, aba tuh nolak, nggak mau. Wastakbaro, sombong. Wa kana minal kafirin. Jadi kalau kita lihat tafsir itu, at-takabbur yusabbib al-kufra. Sombong bisa menjadikan orang kufur. Nggak mereka percaya. Gara-gara sombong bisa jauh dari agama. Gara-gara sombong bisa menghalangi agama. Bisa kufur. Jadi sombong itu hati-hati. Penyakit sombong itu bisa menjadikan kufur. Contohnya iblis. Sombong apa saja? Mau sombong harta ke, mau sombong ilmu ke, mau sombong turunan ke, mau sombong apa saja, bisa menyebabkan kufur. Contohnya iblis. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawadu. Tawadu nggak sombong berarti. Wat tazakkur, mengingat-ingat. Wat tazkir, kalau tazakkur tazkir beda. Kalau tazakkur tazakkara tazakkuron. Kalau tazkir zakkaru zakiru tazkiron. Kalau tazakkur mengingat-ingat, kalau tazkir banyak mengingat. Tuh, beda. Ya. Mengingat-ingat dan banyak ingat beda enggak? Beda. Itu bahasa Arab. Enggak ada yang mengalahkan rahasia bahasa Arab, makanya dijadikan bahasa Al-Qur'an juga. Makanya lamun sok aya wapak alif ba kalau jadiin wapak bisa. Sebab Al-Qur'an jangankan per ayat, per satu huruf maknanya banyak. La ya'lamuha illallah. Gitu.
Makanya suka dijadikan nama, oh namanya harus ini dihitung sebab satu huruf aya hitungan nanya kayaknya hitungan anak di ilmu falak. Cuma belajar ilmu falak li ajlil marad haram hukumnya. Belajar ilmu falak untuk mengetahui nasib orang, untuk mengetahui penyakit orang, haram hukumnya. Engke kadia kawinna lamun bisa ulah jeung ieu ke dihitung heula ku abah. Hitung heula sabab lamun jeung ieu bahaya. Bisa moal eta hukumna haram. Silakan enggak usah jauh-jauh kita jadi tahlim silakan. Ada. Atau untuk mengetahui penyakit haram hukumnya. Belajar ilmu falak boleh untuk mengetahui ilmu salat, untuk mengetahui tanggal silahkan. Tapi kalau untuk mengetahui nasib orang, kenapa yang menjadikan haram? Karena musibah nasib urusan Allah lain urusan jalma. Itu sama saja melawan takdir namanya. Nah inilah berjamaah kita harus mengkaji itu seperti itu. Tuh. Mengkaji seperti itu. Lian pusina kepada diri kita, sebab yang namanya dakwah harus ke diri kita dulu. Ku'an pusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau dakwah jangan ke orang dulu, kawak lah sarangan. Itu itu makanya ada nabi ada rasul. Kalau nabi mal farqu bainan nabi war rasul, cuma satu. Kalau rasul disuruh tabligh, kalau nabi enggak. Jadi kalau rasul sifat yang wajib bagi rasul ada berapa? 4. Yang wajib bagi nabi 3. Apa bedanya? Tabligh. Cuma tabligh saja. Rasul disuruh tabligh, nabi enggak. Nabi disuruh tabligh, dan nabi hanya disuruh menyampaikan, ngasih tahu ke manusia kalau saya nabi supaya dihormat. Itu doang. Kalau menyampaikan hukum enggak. Nabi jumlahnya berapa? Nabi jumlahnya 124. Ini alal qaulil masyhur, sekalipun yang mengatakan nabi tidak terhitung. Tapi kita di dalam beberapa kitab dikatakan yang maksud 124.000, sama dengan jumlah sahabat setelah wafatnya Rasul. Setelah wafat Rasul, jumlah sahabat 124.000. Jumlah Nabi 124.000. Sama dengan jumlah waliullah per 100 tahun. Waliullah setiap 100 tahun itu jumlahnya ada 124.000. Per 100 tahun, per 1 abad. Oh dilihatnya sama kita, kok bisa sama? Urusan siapa itu? Urusan Allah. Jumlah sahabat setelah Rasul wafat 124.000. Jumlah Nabi 124.000. Jumlah waliullah per 100 tahun 124.000. Sarwa. Jumlah jenggot Rasulullah 124.000. Wakila sama dengan jumlah jenggot Rasulullah. Itu 124.000 wali yang mana? La ya'rifuha illa wali, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Sebab wali dirahasiakan sama Allah. Kalau ada orang yang ngegembor-gembor wali, bohong. Sebab wali Allah yang tahu. Silakan lihat di tafsir Sawi. Ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah, seperti hari Jumat berjemaah. Itu hari Jumat ada waktu ijabah setiap hari Jumat. Ada waktu yang dikabul oleh Allah kalau kita minta. Kapan? Apakah pagi, sore, siang? Rahasia. Rahasia. Makanya kalau hari Jumat jangan suka dipakai kemana-mana. Hari Jumat jalan-jalan makruh. Itu bahkan Jumat dipakai puasa makruh. Takut ibadah nggak kuat, begitu maksudnya. Kalau mau nggak makruh, temenin sama Sabtu. Apa tujuannya? Jumat ini khusus sebab ada waktu ijabah.
yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, jadi kita kalau mau minta apa sih yang kira-kira ini, Jumat jangan. Kan waktunya kan Jumat dari pagi sampai pagi lagi kan. Enggak ditentuin waktu ijabahnya. Setiap saat terus supaya pas diijabah. Tuh. Lailatul Qadar dirahasiakan Allah. Jangan jodoh hese bae. Enggak ketemu-ketemu. Minta poe Jumat gitu. Cuman nanti kita mengkaji lagi ijabah ya. Mengkaji doa ijabah. Ini kita harus paham ya. Kadang-kadang kan saya ngedoa mulu tapi enggak diijabah. Berarti enggak paham makna ijabah. Enggak ada doa yang enggak. Semua doa di apa? Ud'uni astajib lakum. Cuma diijabahnya bisa lewat 3 perkara. Pertama bisa langsung apa? Kontan. Yang kedua ditunda, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Yang ketiga ditunda di akhirat. Itu pengertian diijabah. Kadang-kadang kita nggak paham diijabah itu, sehingga ada di akhirat ketika dia ini ada dalam satu kitab dikatakan seseorang aneh nanya kalau ya Allah, kok pahala saya banyak amat? Ini pahala apa? Ketika diharap, banyak apa itu pahala saya? Apa kata Allah? Ini doamu waktu di dunia enggak dijabah. Jadi doa-doa kita yang di dunia enggak dijabah disimpan ku Allah di akhirat. Waktu di dunia Allah yang boga mobil, enggak dijabah, disimpan mobilnya di sana ntar. Itu contoh pokoknya. Itu Allah Ma'adil. Nah ini kita harus paham mana apa tadi? Ijabah supaya jangan suzon. Kita kadang begitu. Enggak puas sholat tadi ijabah baik. Itu paham di ijabah berarti. Kenapa sama Allah ditunda di akhirat? Kenapa? Allah yang lebih. Kalau doanya minta kaya diijabah, takut sombong. Contoh pokoknya. Takut sombong. Ya malah mun dibeungharkeun ku aing sombong ge, geus ditunda bae lah di akhirat. Itu Allah yang lebih tahu. Cuma kita kadang-kadang sotoy so tahu. Ya, yang lebih tahu kita apa Allah? Allah udah serahin aja sama Allah. Itu. Nah, termasuk tadi para jemaah waliullah la ya'lamuha. Kenapa wali dirahasiakan oleh Allah? Apa tujuannya? Disebutkan oleh para ulama supaya kita jangan sembarangan menghina orang. Siapa tahu yang kita hina ternyata wali. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Zaman ayeuna wali digembor-gembor. Saya karomah digembor-gembor. Aduh. Disumputkeun wali mah. Yang ulama anu boga ya enggak digembar-gembor, malu malah dia gembor-gembornya yang namanya ulama. Wali ikhwanina, dan kepada diri-diri kita minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Yang pertama kepada siapa? Diri. Terus kepada ikhwan. Imma ikhwan bin nasab wa imma ikhwan bis sabab. Saudara ada berapa? Ada 2. Ada saudara. Ada saudara. Keluarga ada 2. Ini namanya apa? Dalam ilmu balaghah namanya apa? Tauriyah. Ya, setiap makna ada mempunyai 2 makna. Ikhwanil muslimin. Jadi dakwah itu pertama ke badan kita dulu, baru ke siapa? Ke orang dulu. Nah ini juga kita supaya bisa kita pahami para jemaah ya. Dakwah itu sama, ada yang kadang-kadang dia dikait-kaitkan dakwah jihad segala macam. Ya, kita harus paham al jihadu
Naw'ani. Jihad ada dua. Ada jihadun fillah, ada jihadun fi sabilillah. Jihad ada dua, ada jihad fillah, ada jihad fi sabilillah. Jihad fillah jihadun nafsi, jihad yang tidak terstruktur. Jihadun nafsi melawan hawa nafsu. Setiap hari itu jihadun fillah namanya. Mana dalilnya? Perkataan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu jihad fillah. Fina fi dina, fi dinina. Fina bisa diartikan fi talabil ilmi. Dalilnya. Kalau perkataan Rasul dalilnya, Rasul bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Al-maqsudu bil jihadin nafsi jihadun fillah. Jihad fillah itu jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ilmu fiqih. Di dalam ilmu fiqih ada berapa? Ada dua. Jihad fisabilillah itu jihad kufar, jihad melawan orang kafir. Ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain, ketika negara orang kafir sudah menyerang kita, itu fardu ain namanya. Anak kecil, wanita boleh berperang, sebab itu sudah fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena kita sudah diapa? Sudah diserang. Seperti waktu kita diserang sama Belanda, itu jihadnya fardu apa itu? Fardu ain. Sudah menyerang kita. Yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, umat Islam, negara Islam membuka wilayah-wilayah Islam ke berbagai negara setahun sekali. Itu hukumnya fardu kifayah. Kita harus paham jihad. Itu paham mana jihad? Itu perempuan demo masuk ke jihad yang mana coba? Ya, perempuan demo. Ada nggak perempuan demo? Banyak nggak? Masuk ke jihad mana? Silahkan buka. Itu yang ada bukannya benar, malah makanya buka mang kitab jihadna. Ulah asal ngomong baik jihad. Makna jihad itu paham. Jihad ada berapa? Ada jihad. Ada jihad fisabilillah. Gitu. Jihad rata aja. Jihad rata baik. Jihad rata jihad kabeh. Masya Allah. Atuh hancur konsep Islam jing. Ini namanya tadi itu melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Wa qad ja'alnahu bi ibadatin sahlah qaribah wa alfazin salsah. Dan teman-teman wis ngadadikaken kami hu ing kitab kalauan ibarat kang gampang, ibarat yang mudah. Ya jangan nyusah-nyusah. Digampangin sama pengarang nih. Wa alfazin salsah, dan lafaz-lafaz yang enteng. Lafaz yang enggak terlalu berat. Sebab kalau berat nanti ghorobah nanti larinya, balaghah, enggak fasohah nantinya. Yang enak-enak aja kalau ngasih ilmu. Ulah berat-berat. Mafhumatin salasatin mafhumatin, yang bisa dipahami, yang dapat dipahami, atta yafhamul khasu wal 'am, sehingga dapat dipahami oleh yang khusus dan yang umum. Maksudnya yang khusus yang umum min ahlil iman wal islam. Orang khusus maksudnya orang-orang yang alim, orang umum orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Al khas kalau awam biasa. Cuma kalau khas jarang dipakai ya. Kalau orang-orang awam itu sudah di bahasa kita ya. Tapi kalau orang-orang khawas jarang ya. Pakai dong. Jangan satu-satu aja. Pakai. Awam bahasa banyak. Kalau khawas jarang. Jangan dipakai. Awam itu artinya masyarakat umum. Maksudnya
orang-orang bodoh. Kalau khawas orang-orang khusus, orang-orang berilmu. Jadi sehingga dapat dipahami oleh orang yang apa? Yang berilmu dan oleh orang yang bodoh. Khos am. Ya. Apa definisi ilmu? Ma'rifat. Nah, tadi dibahas sama guru kita tuh, ya. Al-ma'rifah, al-ilmu idrakun jazimun muwafiqun lil waqi' an dalilin. Ini dari definisi ini bisa 4 kategori para jemaah. Jadi kalau orang yang berilmu harus idrakun jazim. Ada apanya? Keyakinan. Keyakinannya berdasarkan muwafiqun lil waqi', berdasarkan bukti. Sesuai dengan bukti. Andalilin disertai dalil. Ini namanya apa? Ilmu. Kalau salah satu enggak ada, nanti bisa kalau keyakinan tidak sesuai dengan bukti, tetapi disertai dengan apa namanya? Jahil murakkab. Sotoy. Sekarang banyak keyakinan ada dalilnya. Hadis Rasulullah mengatakan, dalilkan, tapi tidak sesuai dengan bukti. Apa nggak sesuai dengan bukti? Nyalahin Imam Syafi'i, Masya Allah, nyalahin Imam Malik. Dalil, ngebuka hadis, tapi ngebelek hadisnya salah. Kok saya bisa mengatakan salah? Bagaimana tidak salah kalau nyalahin Imam Syafi'i? Kayak lebih pintar Imam Syafi'i aja. Itu namanya apa? Jahil murakkab. Jadi jahil murakkab kurangnya tidak sesuai dengan bukti. Tidak sesuai dengan bukti. 2 tuh. Ya. Kalau sesuai dengan bukti tapi enggak punya apa namanya? Taklid sahih. Ini definisi taklid sahih. Saya mah gimana guru saya aja. Berarti dia punya keyakinannya sesuai dengan bukti, sesuai dengan ulama, sekalipun ketika ditanya naon dalilna teu nyaho gitu. Urang mah kumacep guru ini masih selamat taklid sahih. Seperti orang-orang yang dulu kan suka begitu, gimana gurunya aja ikut ngaji. Ditanya dalil mau bisa. Ini namanya taklid. Yang keempat, keyakinan tidak sesuai dengan bukti dan enggak ada apa? Taklid batil. Taklid batil itu yang bagaimana nenek moyang. Taklid batil, dalilnya enggak ada dan tidak sesuai dengan bukti, seperti ngelempar pala kebo kemana? Ke laut. Itu taklid batil namanya. Apalagi sedekah bumi. Kita harus sedekah bumi karena kita dikasih beras oleh bumi. Kalau ngebangun rumah di atas pakai apa? Pakai cau. Bisa pasang bendera. Taklid batil. Jadi di dalam definisi itu ada 4 kategori. 1 ilmu, 2 jahil murakkab, 3 taklid sahih, 4 taklid batil. Kalau ilmu komplit, kalau jahil murakkab nggak sesuai dengan bukti. Sekarang yang banyak apa tuh? Jahil murakkab, pakai dalil. Dalilnya hadis Quran, sanajan salah ke. Jahil murakkab. Aduh, mudah-mudahan kita selamat ya. Nah, supaya selamat harus banyak apa? Harus banyak apa? Ngaji. Harus banyak ngaji. Khas wal 'am min ahli al-imani wal islam. Wa sammaynahu hatta as-sa'ah al-hadiyah 'ashar. Iya, suaya ke mana?
Wa samainahu lan wis ngarani kami hu ing kitab kitaban nasuhi diniyah ing kitabna nasuhi diniyah, namanya kitab nasuhud diniyah wal wasoyal imaniyah. Nas'alullaha ta'ala ngejaluk kami Allah ta'ala ing Allah ta'ala ayaj'ala ing yentah ngeradikakan Allah ing kitab khalisan ingkang murni liwajhil karim kadua dadalan Allah kang karim kang mulia. Jadi mudah-mudahan ya ini tingkatan berapa nih ikhlasnya nih, nah gitu ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami dalam mengarang kitab ini yang ikhlas kehadapan Allah yang Maha Karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im. Khalisun itu ikhlas bersih kan ya. Ikhlas ada berapa ya? Ada 3. Itu supaya orang paham ketika ngebahas ikhlas ulah ngayayai ikhlas be. Sedekah ya, nanti kalau sedekah nanti datang lagi yang apa? Kalau sedekah 100.000 datang 200.000. Sedekah motor nanti dapat 2 motor. Ya kan suka begitu kan? Ada kan yang penggembor-gembor sedekah kan? Itu ikhlas yang keberapa? Ikhlas yang paling rendah, yang ketiga. Itu sebab ikhlas ada berapa? Ada 3. Ada ikhlas karena Allah, murni karena Allah, nggak ngarepin apa-apa. Yang kedua ikhlas ngarepin surga dan neraka. Yang ketiga ikhlas ngarepin dunia. Diamal, dizikir. Ini lagi apain? Supaya dia demen sama anak. Ikhlas enggak itu? Ikhlas. Cuma ikhlasan paling rendah. Ikhlas paling rendah. Sedekah supaya dapat lagi. Misalnya ente jangan sayang-sayang duit. Sedekah 100.000 nanti datang 200. Ikhlas enggak? Ikhlas yang berapa? Paling rendah. Ikhlas tingkatan kedua. Setelah kenapa ente sedekah? Mudah-mudahan sedekah ana bisa menjaga ana dari neraka. Keberapa itu? Itu ya, karena yang gembor-gemborin sedekah aja ikhlas teu paham, masuk ikhlas kama seberapa? Teu paham itu. Kalau tingkatan pertama bukan tingkatan kita itu mah. Udah enggak ada, bro. Tingkatan siapa? Para nabi itu. Wa muqarriban ila jiwarihi wa muqarriban lan ingkang marakaken ayaj'alu khalisan jadi maf'ul dari yaj'ala. Muqarriban ma'tub ke khalisan ila jiwarihi maring sisi Allah fi jannatin na'im ing dalam surga-surga na'im jannatin na'im ay yu'ziman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina wa ay yu'zima lan ing yentah ay yaj'ala wa ay yu'zima boleh yu'azzima terserah ente kalau sudah ngerti sorof mah matub kepada ay yaj'ala. Dan semoga Allah mengagungkan an-naf'a manfaat bihi dengan kitab lana kepada kami wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Masya Allah. Jadi yang dibesarkan manfaat, ilmu manfaat nih para jemaah. Ilmu manfaat, sebab ilmu tidak manfaat itu paling bahaya. Imam Ghazali menyatakan di kitabnya, banyakin doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kata Imam Ghazali. Sampai Imam Ghazali jangan banyak bicara tentang keindahan-keindahan. Ingat sama peringatan. Apa di antara peringatan? Ilmu tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Makanya ini wa ayyu aziman naf'a. Supaya Allah membesarkan manfaat, artinya memberikan manfaat yang besar. Ini sama dengan Imam Ghazali. Jadi ulama yang dipinta manfaat. Begitu. Bukan banyak pengikut, bukan. Bukan banyak pengikut, bukan banyak murid, bukan. Bukan banyak duit, bukan. Manfaat ilmu.
Itu manfaat ilmu. Udah jauh sekarang mah. Oi. Wa ayu azim ini masih supaya paham apa maksud yu'azziman nafa. Sampai Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Ya. Ilmu tidak manfaat, bahaya. Allahumma inni a'udzubika min la yanfa wa qalbin. Itu kata Imam Ghazali, banyakin doa itu. Silahkan buka di itu saja. Banyakin doa itu. Kalau sudah tidak manfaat, bahaya. Nanti dengan ilmu manfaat nanti akan dapat ilmu apa? Laduni. Yang bisa yang laduni. Man amila bima alima ilma malam yal atau warasallahu ilma malam ya'lam. Manfaat. Jadi ilmu manfaat bisa membawa seseorang mendapatkan ilmu laduni. Tuh. Jadi ilmu laduni lain kukil lain dengan ilmu manfaat bisa laduni. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. In tattaqullah itu apabila kalian takwa, berarti manfaat ilmunya. Yaj'al lakum furqana fahman fi qulubikum biduni wasitatil ustaz. Dikasih pemahaman di hati tanpa guru. Itu namanya ilmu laduni. Syaratnya manfaat ilmu. Syaratnya takwa itu manfaat ilmu. Jadi santri kalau sudah ilmunya manfaat akan dapat ilmu laduni. Ustadz kiai kalau sudah ilmu manfaat akan dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan balik lagi usahakan dia mau lain. Ilmu laduni takwa. Ilmu laduni ilmu manfaat. Jadi lamun ngaji nah henteu enggak, kalau bahasa guru-guru orang lamun teu pendak hese ngaji. Kudu panggih ngaji. Lamun teu panggih hese bisa nyimpang pemahaman. Itu. Bisa nyimpang. Memahami ilmu laduni juga bisa nyimpang nanti. Sampai ada ente hayang boga ilmu laduni merek emas. Wah, tuh. Kudu pakai mahar. Awas bisa bahaya tuh. Ilmu laduni mesti pakai mahar gak? Mesti gak pakai mahar? Mesti. Apa maharnya? Takwa. Itu maharnya takwa, maharnya ilmu manfaat, dapat laduni. Dikit lagi bagaimana nih? Fa innahu waliyu dzalik, maka satuna Allah waliyu dzalik iku kang mimpin dzalika ing mangkono-mangkono iku kang ngurus. Allah yang memberikan semuanya, ilmu manfaat dan sebagainya Allah. Wal qadiru alaihi lan kang mampu alaihi ngatasi dzalik. Wa hasbuna Allahu. Wa hasbuna Allahu, lan utawi kang nyukupi kita iku Allah. Hasbuna, hasbu kena mudhaf ilaih, na majrun lafzon marfu apa mansub mahallan gitu ya. Lan utawi kang nyukupi ing kita iku Allah ya. Iku Allah atau syafa Allah. Wa ni'mal wakilu huwa. Wa ni'mal wakilu huwa. Lan iku sebagus-bagus apa tempat berserah utawi Allah. I'raban ni'mal wakilu bisa berapa? Bisa 3. Ni'ma bisa mubtada, ni'ma bisa khobar, ni'ma bisa fi'il fa'il saja. Wa ni'mal wakilu huwa ditakdirin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma lan oranana taufiq utawi ini lamun dibahas mau cukup ya waktuna. Wa ma taufiqi illa billah lan oranana utawi kang nulungi isun illa billah angin
utawi pertolongan isun illa billah angin kalawan Allah. Alaihi ingatasi Allah tawakal isun, wa ilaihi lan maring Allah unibu balik isun. Wa ma taufiqi illa billah hasar. Alaihi tawakkaltu quddima lil ikhtisas, didahulukan alaihinya lil ikhtisas, sama ilaihi juga. Tawakal inabah fa'lul qalbi, kerjaan hati. Tawakal kerjaan hati, inabah kerjaan hati. Kalau tawakal indal azmi, kalau kita bermaksud tawakal, kita bermaksud kepada suatu tawakal. Kalau inabah indal musibah, kalau ketika dapat musibah inabah itu apa? Kembali. Inna lillah wa inna ilaihi, itu namanya inabah. Wa ilaihi unib, itu namanya inabah. Alaihi tawakkaltu, tawakal. Ini dibahas dalam ilmu tasawuf. Qala Allah Ta'ala wa man ahsanu minal hadisa wa man asdaqu minal qila wallahu alam bisawab. Demikian para jemaah pengajian kita pada malam ini. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya pribadi, diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Alumni Al-Falah mudah-mudahan pada rajin gitu. Dari saya cukup sekian. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.